Shalom dan selamat pagi. Haleluya. Percaya bahwa Allah kita luar biasa. Dia Allah yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh dahsyat Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hampiri tahta kudus-Mu. Oh syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh Immanuel, Immanuel, namanya disebut dengan kita, namanya disebut Immanuel. Benar Tuhan, namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan saya. Namanya disebut Immanuel, 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 Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Oh, Allah serta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Namanya disebut Immanuel, 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 ya Tuhan. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Penyertaan-Mu Tuhan, Immanuel.
namanya disebut Immanuel. Oh, kami menyembahmu Immanuel, Allah besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami terlampau percaya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu. Oh, Immanuel. Terima kasih Yesus. Allah beserta kami, syukur kami naikkan padamu. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Allah serta dengan kita. Terima kasih Tuhan, namanya disebut Immanuel. Benar Tuhan, kami terlampau percaya Tuhan bahwa Immanuel, Allah beserta kami Tuhan. Kami terlampau percaya Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia tidak semakin mudah, apapun menjadi sulit. Tetapi kami percaya bahwa Kamu memiliki Allah Immanuel, Allah yang senantiasa berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini. Kami siap mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak rumah tangga yang sedang mengalami dilema, terkhususnya di bidang ekonomi. Memang ekonomi bukan masalah yang utama di dalam keluarga, tetapi masalah ekonomi bisa menjadi pemicu keretakan sebuah rumah tangga. Hal-hal kecil bisa menjadi besar. Karena apa Bapak Ibu? Karena jiwa mereka mengalami kelelahan. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa membiarkan hal itu berjalan berlarut-larut dan bersikap apatis. Mari kita bangkit menjadi pahlawan iman di dalam keluarga. Ingat, seorang janda miskin yang habis ditinggal mati oleh suaminya, dan dia tidak memiliki apa-apa kecuali hutang yang banyak, dan penagih hutang menteror dia. Ketika dia tidak bisa membayar, akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan situasi janda ini benar-benar dalam situasi terpuruk, tetapi janda ini tidak mengalami keputusasaan, sehingga dia tetap bangkit menyelesaikan permasalahannya. Dengan kekuatan iman
dia tetap percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong dia. Dia tetap berjuang. Dia datang kepada Tuhan melalui hambanya, Nabi Elisa, untuk memperoleh jalan keluar. Dan kita melihat bahwa perjuangan iman dari janda ini tidak sia-sia. Janda ini bisa keluar menjadi pahlawan iman bagi keluarga dan rumah tangganya. Mari kita lihat kisah ini. Saat Elisa menanyakan kepada janda ini, "Apa yang kamu punya?" 2 Raja-Raja 4 ayat 2b, berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, sesungguhnya nasihat Elisa ini tidak logis. Bagaimana mungkin minyak dalam sebuah buli-buli bisa dituang dan memenuhi berbagai bejana yang kosong? Tetapi janda ini menangkap nasihat Nabi Elisa secara iman. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dan dengan iman dia percaya bahwa mukjizat akan terjadi di dalam kehidupannya. Karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah ya dan amin. Maka wanita ini mengerjakan dengan sepenuh hati. Dia bekerja secara tim, dibantu oleh kedua anaknya itu. Ini menunjukkan bahwa ada kesatuan hati di dalam rumah tangganya, dan akhirnya mukjizat pun bisa terjadi. Dari kisah ini kita bisa belajar saat kita menghadapi tantangan. Yang pertama, jangan menyerah. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan pengharapan tidak pernah sia-sia. Kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam masalah, jangan pernah putus asa. Bangkit dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi, bahkan jalan keluar dan berkat-berkatnya atas hidup kita. Yang kedua, jaga hati, jangan sampai terkoyak. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena saat hati kita diliputi oleh rasa takut, khawatir, benci, kesombongan, kemarahan, minder, dan lain-lain, ini menunjukkan bahwa hati kita sedang terluka dan kantong hati kita itu bocor. Kalau kantong hati kita bocor, maka diisi oleh anggur baru oleh Tuhan. Anggur baru yang bisa mendatangkan mukjizat di dalam kehidupan kita. Karena kantong hati kita bocor, maka mukjizat itu tidak bisa terjadi, karena anggur itu menerobos keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jaga hatimu dalam keadaan situasi apapun. Jangan pernah menyerah atau putus asa atau putus pengharapan, karena kita tidak memiliki iman bahwa kita sanggup menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, kesatuan hati. Penting bagi keluarga untuk menyelesaikan sebuah masalah supaya tidak saling menyalahkan atau saling menjatuhkan. Seperti janda ini dengan kedua anaknya, mereka bisa bekerja sama sehingga mukjizat terjadi.
Mari kita baca yang terdapat di Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Akan dikabulkan berarti mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu miliki kesatuan hati dan bangkit jadi pahlawan iman bagi rumah tangga kita sendiri. Pandanglah Yesus, bukan masalah atau anggota keluarga yang bagi kita pada saat itu menjengkelkan kita. Selamatkan keluarga kita dari perpecahan, sebab apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mampu, Allah yang sanggup memberikan solusi dan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika Engkau mengingatkan kepada kami, kehidupan seorang janda yang miskin, tetapi karena berharap kepadamu dan memiliki iman percaya penuh kepadamu, maka mujizat bisa terjadi dalam kehidupan janda ini. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini bangkitkan iman percaya kami kepadamu, bangkitkan pengharapan kami kepadamu Tuhan, sehingga kami benar-benar percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan solusi dan jalan keluar di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengar, sehingga kami memiliki solusi dan jalan keluar ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.